Halo, good afternoon all. Selamat sore semuanya. Jadi ini lepas nemu IB, kita hari ini akan melanjutkan soal yang ini ya, structure and written expression. Oke, jadi kita akan bahas soal lagi. Oke, jadi tunggu sebentar ya, kira-kira 2 atau 3 menit lagi. Kita nunggu yang lain. Setelah itu kita akan mulai. Oke, jadi mungkin hari ini kita akan lebih banyak latihan ya, sambil kakak jelaskan nantinya. Oke, sebentar nih. Oke, Oke, selamat sore semuanya. Kakak absen sebentar ya. Setelah ini kita mulai. Oke, ini sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah, pas. Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Kita hari ini akan melanjutkan membahas soal written, soal ini ya. Oke, structure and written expression. Oke. Oke, sebelumnya kakak sudah share screen. Apakah semuanya sudah bisa melihat layar kakak? Udah Kak, Udah Kak. Oke, sorry. Ada yang jatuh. Oke, berarti semuanya sudah terlihat ya. Oke, kalau misalnya ada yang belum terlihat, boleh kabarin ke kakak ya. Jadi biar kakak bisa share juga di kolom chat. Oke. Jadi mungkin untuk yang pertama, sebentar nih kakak zoom dulu ya, biar lebih jelas di sini. Oke, jadi kita ngebahas soalnya nggak gitu banyak, karena setelah ini kakak akan bahas satu persatu. Oke, jadi mungkin dimulai dari nomor 1 ya. Oke, kakak kasih waktu ke kalian mungkin kira-kira berapa menit untuk menjawab soal yang terlihat di sini 1, 2, dan 3. Oke, jadi karena ini masih pemulaan, kalian em, mungkin kakak kasih waktu sekitar 5 menit untuk menjawab ketiga soal berikut. Kalau misalnya ada yang bingung nih, misalnya di antara ketiga soal tersebut, misalnya, aduh nomor 2 aku bingung, kalian skip aja nggak apa-apa.
kakak mau ngeliat kemampuan kalian dulu, oke? Kakak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan jam 1, 2, 2, 3. Kalian tidak perlu menjelaskan, tapi lebih baik kalau dijelaskan. Cukup dijawab aja nih, misalnya nomor satu menurut kalian yang janggal itu apa? Misalnya yang satu tuh yang janggal menurut kalian yang yaitu one of North America's most renowned painters, Grandma Moses was in her 70s when her began to paint seriously. Nah, itu kalian pilih aja salah satu antara A, B, C, dan D, oke? Jadi kan pilih aja yang menurut kalian janggal gitu. Tulis di kolom chat. Jadi 3 soal aja dulu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja ya ke kakak. Sorry, tadi kakak mungkin penjelasannya agak panjang gitu. Oke, jadi kakak kasih waktu 5 menit sampai nanti 6 lewat 10 kita akan balik lagi. Oke, jadi biar kita bisa langsung bahas semua. Oke, kakak kasih waktu ya sampai 6 lewat 10 untuk menjawab tiga ini. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan atau tadi bingung, mungkin kakak ngomongnya kepanjangan atau kecepatan, kalian mau nanyakan silakan aja ditulis di kolom chat atau raise hand. Oke? Oke, ada jawaban satu dari Indah. Untuk yang lainnya boleh ya untuk jawab. Kalau misalnya kalian sudah ketemu salah satu jawaban aja, nggak harus nunggu tiga-tiganya ya, kayak Indah gini. Misalnya baru ketemu nomor satu, nggak apa-apa gitu. Nanti disusul aja, baca dulu nomor satu. Nanti kalau udah ketemu jawaban nomor dua, baru ditulis lagi. Oke? Tapi kalau mau tulis semua langsung juga nggak apa-apa. Oke, kakak keep dulu jawabannya. Yang lain boleh kalau misalnya sudah kepikiran dijawab aja. Kalau misalnya bingung ngejelasinnya juga nggak apa-apa gitu. Em, Tulis aja A, B, C, D atau D. Oke, bagi yang baru bergabung boleh juga ya, misalnya ingin coba jawab juga di sini. Oh iya, misalnya untuk bagi yang misalnya masih bingung, itu dia sama kayak minggu lalu juga ya, sama kayak minggu lalu, kalian pilih yang menurut kalian janggal gitu, yang menurut kalian kok sepertinya ini aneh gitu, apa namanya, tidak benar secara grammar gitu. Kalau misalnya kalian nggak sadar benar secara grammar, itu berarti yang kalian pilih ya, yang salah jadinya. Oke, jadi itu ya. Oke, untuk yang lain belum jawab, kakak tunggu ya, nanti sampai 2 menit lagi. Setelah ini kita akan bahas kenapa bisa salah.
Oke, sudah lewat 10 di sini. Oke, em, apakah mau kakak tunggu? Di sini yang belum menjawab ada Catherine belum menjawab dan oke Catherine sudah menjawab. Oke, untuk Indah mungkin jawaban nomor 3 boleh dilengkapi. Kalau misalnya kalau misalnya ingin jawab kakak masih kasih kesempatan. Oke, oke nggak apa-apa. Kan nomor 3 di akhir ya. Kita bahas nomor 1 dan 2 dulu. Kalau misalnya mau menjawab kakak masih kasih kesempatan. Oke, misalnya gitu. Oke, kita mungkin lanjut aja. Oke, berarti sudah komplit ya, karena kakak catat. Karena sayang sekali kalau misalnya nggak lengkap, karena kakak catat ini kalian jawabnya nomor apa aja yang kalian jawab. Tapi kalau memang bingung nggak apa-apa juga sebenarnya. Oke, jadi kita mulai aja. Kebanyakan di sini kak perhatikan nomor 1 semuanya pada bilang C ya jawabannya, yang kurang tepat C. Oke, kita baca sama-sama ya soalnya. One of North America most renowned painters, Grandma Moses was in her 70s when her began to paint seriously. Semua jawab C. Dan jawaban kalian benar ya. Nah, mungkin sebetulnya kenapa alasannya salah? Nah, pasti kita tahu ya, kayaknya aneh deh kalau kita bilang when her began-nya. Mestinya when she began nggak sih? Iya, jadi yang benar tuh mestinya she. Kenapa? Karena kita itu hmm, mau kata-ganti subjek ya, bukan kata-ganti objek. Karena kalau her itu kata-ganti objek, sedangkan kita ini kan mau merujuk ke Grandma Moses di sini. Grandma Moses, ya. Dan Grandma Moses di sini itu dia bertindak sebagai subjek ya. Jadi kita tuh mau menggantikan kata subjek karena subjek Grandma Moses di sini karena kalau her ini kan objek ya. In her 70s ini kita merujuk ke umurnya. Tapi kalau di sini kita merujuk ke dia lagi. Jadi kita ada pergantian pronoun ya jadinya ya. Mestinya kan Grandma Moses when in her 70s when Grandma Moses began to paint seriously. Jadi kan itu subjeknya. Jadi karena kita ngomongin subjek, jadi kita otomatis harus menggunakan kata ganti subjek juga. Dan kata ganti subjek di bahasa Inggris itu, kalau misalnya merujuk ke perempuan, itu dia menggunakan she dan bukan her. Jadi benar ya, jawabannya adalah C. Oke, di sini kakak tulis dulu ya mungkin ya. Kakak kasih centang di sini. Oke, jadi jawabannya C. Oh, ini tipis banget ya kakak. Tebelin dulu sebentar. Oke, di sini. Jawabannya adalah C. Oke. Nah, kalau yang lain kenapa dia benar? Di sini adalah most. Kita menggunakan kata apa namanya? Bentuk superlatif ya. In superlative form, kita itu biasanya mau menunjukkan hal yang paling most be known, yang paling terkenal gitu misalnya. Oke, jadi nomor yang A ini, sorry ini terbalik ya mestinya. Mestinya yang ini jangan dicentang. Ini yang benar. Sorry, ini kakak ganti ya warnanya. Lihat nih kehapus semua ya. Oke, ini ditimpa aja. Oke, jadi ini yang salah ya. Nah, Renowned Painters, jadi painters ini salah satu dari pelukis-pelukis. Jadi di antara pelukis yang banyak, dia yang terkenal. Jadi benar ya, kalau untuk yang ini, kita merujuk ke hal yang plural, yang lebih dari satu, maka kita kasih S. Dia dalam bentuk plural. Because if it's a singular form, it would be painter. But we are trying to refer to more than one painter. So we call them painters. Jadi painters ya, dalam plural formnya. Pain seriously. Jadi seriously ini benar ya. Seriously is an adverb in the sentence. And adverb, as you all may know, adverb is used to modify a verb or another adverb. Okay, other than noun or pronouns. I mean nouns. Okay, jadi seriously itu sini adverb dan dia itu guna untuk menggunakan pain di sini. Pain itu pain here act as a verb. Hal apa yang dikerjakan. Jadi pain seriously ini merupakan adverb. Jadi benar ya, seriously itu merupakan adverb. Jadi sudah benar penggunaannya di sini. Oke, jadi benar ya jawabannya Ci. Oke, next one mungkin kakak tunjuk aja untuk baca. Oke, Catherine, apakah bersedia untuk baca soal nomor 2 di sini? Oke, Kak. Oke. The novelty, relatively high speed and advantageously of year-round service made early passenger trains a popular form of transportation. Oke, thank you Catherine. Oke, jadi di sini jawabannya, oke kakak lihat semuanya jawab A ya. Oke, benar jawabannya adalah A. Nah, kenapa jawabannya A? Nah, because here the novelty, relatively high speed, and advantageously.
Jadi novelty and speed itu dia merupakan noun ya, noun atau kata benda. Oke, jadi kecepatan sama novelty itu artinya kayak em, barang baru gitu ya, kebaruan satu hal yang baru gitu. Nah, jadi novelty itu, jadi dia merupakan noun. Speed juga, dia relatively high speed, dia noun. Jadi high itu adalah adjective yang mendeskripsikan nounnya dan relatively itu mendeskripsikan high. And advantageously of year-round surface. Kenapa di sini advantageously itu dianggap janggal? Why? Because here advantageously is actually advantageously is not a noun. Jadi dia bukan noun ya di situ ya. Kenapa? Dia apa namanya nggak sejajar. Oke, dia nggak paralel karena advantageously here itu merupakan kayak kata keterangan. Dia bukan noun. It's more like an adverb. Jadi dia sebetulnya untuk modify, it's not a noun. Jadi dia nggak seimbang karena kita ingat dalam bahasa Inggris dia tuh harus sejajar. Kalau noun, kalau yang untuk koma, when we are listing something, itu kalau yang pertama noun, yang kedua noun, dan ketiga juga harus dalam bentuk kata benda. Jadi nggak boleh tiba-tiba dia jadi adjective, jadi adverb gitu nggak boleh. Dia nggak paralel. Sama juga seperti kalau kita ngomongin tenses. When we're talking about our activity, kita ngomong yang misalnya masa lampau, misalnya I ate, misalnya I slept, ate, and then misalnya mau bilang I swam. Nah, itu kan sejajar ya, semuanya in past tense. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba misalnya I ate, I slept, I ate, and I swim. Nah, itu nggak, itu dia nggak sejajar. Nah, jadinya ada satu yang present gitu. Nah, itu salah. Jadi kalau begitu pasti salah. Jadi di sini bentuknya ya, because novelty, speed are all nouns, and then advantageously is a adverb. An adverb, it's not a noun. Jadi kalau mau diganti, jadi gimana dong? Jadi kalau yang benar itu, di sini kakak ketik ya, di sini yang benar itu kita menggunakan bentuk noun dari advantageously ini ya. Jadi yang benar itu advantageous atau advantage. Jadi dia ada bentuk noun. Jadi advantage itu is the noun form of advantageously. Advantageously. Oke, jadi gitu ya. Okay, so year-round surface. Okay, so surface is a noun, and then the year-round is an adjective that describes the surface. Okay, so we have that, and made early passenger trains. Okay, made early. So jadi made ini kita mungkin menunjuk ke hal yang apa namanya? Surface made early passengers. Okay, dia passive form, membuat suatu. Okay, jadi benar made di sini. Oke, ini kakak kasih centang. Tadi di sini yang salah. Popular form, oke benar di sini penggunaannya kadang salah. Passenger trains. Oke, jadi ini merupakan satu kata compound ya. Passenger trains. Jadi trainsnya itu merupakan noun dan passenger ini merupakan kata pelengkapnya. Jadi compound noun. Dua-duanya adalah noun sebenarnya. Dan form, oke di sini nggak ada salah. Oke, jadi sini benar. Oke, nothing is grammatically wrong other than appendages. Oke, next one. Mungkin kakak butuh volunteer untuk membaca. Mungkin di sini, oke, apakah Jennifer bersedia baca untuk nomor 3? Oke, sebentar nih mungkin kakak scroll dikit nomor 3. Nggak kelihatan kayaknya. Oke, sini. Oke, nomor 3. Apakah Jennifer mau baca nomor 3? Oke, mikrofonnya nggak bisa. Oke, kakak ganti. Oke, mungkin Tristan, apakah bisa baca nomor 3? Iya, Kak. Oke, yang ini ya. Nomor 3 yang ini. Gak apa-apa, dibaca aja soalnya. Oke, Kak. Because incomplete records the number of enlistments in the Confederate Army has long been in dispute. Oke, thank you Tristan.
Oke, jadi nomor yang nomor 3 semuanya sepakat ya. Kalau jawabannya itu adalah A. Oke, kita cek sama-sama. Nomor 3 benar ya. Jawabannya adalah A. Because incomplete records, kenapa bisa salah? Because of itu dia apa? Sorry, bukan because ya. Because di sini soalnya because incomplete. Nah, dia tuh harus ada of-nya. Oke, jadi dia harus ada of-nya biar dia complete. Oke, jadi kalau misalnya because itu dia harus ada subject plus verb-nya. Because misalnya because I ate gitu misalnya. Jadi langsung. Nah, kalau misalnya noun phrase, nah di sini ada records, incomplete records. Incomplete records ini merupakan satu noun phrase. Because here we have the word records. Sorry, di sini kakak mau ganti dulu. Sorry. Karena ini nggak dia nggak nanti nggak bakal ke record di sini. Oke, jadi records di sini, oke, records di sini itu merupakan satu noun, record gitu sama ya. Nah, dan incomplete-nya yang di sini itu dia merupakan adjective yang mendeskripsikan record tersebut. Jadi ini adjective. Nah, ketika digabungin incomplete records, jadi dia ini merupakan satu noun phrase. Oke, jadi kalau ada adjective yang mendeskripsikan satu noun, dia menjadi noun phrase, dia menjadi satu kesatuan. Nah, ini nggak boleh. Why? Because when we are talking about a noun phrase, it should be because of what gitu. Because of incomplete records. Jadi kalau because ini itu kalau misalnya di belakang setelah itu subjek, misalnya for example I say because I ate or because I overslept. Itu I merupakan subjek and then I also have the verb which is overslept. Jadi nggak apa-apa kalau begitu. Jadi kalau misalnya ingat ya kalau misalnya setelah itu noun it is not a subject, you should remember that it should be because of, okay? And you can only use because when it is followed by it is followed with the subject. Jadi kalau diikuti subjek baru boleh. Jadi ini salah nomor. Ini salah. Oke, number of enlistments hampir sama ya. Ini noun phrase juga. Enlistments ini merupakan satu noun, kata benda, dan number of ini merupakan deskripsinya. Oke, kata pelengkapnya, kata keterangannya. Oke, jadi di sini benar. Ini kita centang. Has long been in dispute. Has long been is a correct use of present perfect passive. Jadi itu merupakan satu tense. Has long been. Okay. And in dispute is a common phrase. In dispute lagi ada perselisihan. Okay. So this is also correct. It is the correct use of a phrase. Okay. So moving on to number 4 until number 6. Okay. Sorry. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau sudah jelas? Oke, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja ya ke kakak. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ingin tanyakan, kita mungkin lanjut aja ke soal berikutnya, 4 sampai nomor 6. Oke, semoga kita selesai ya hari ini 10 nomor. Jadi kita sudah selesai 3. Nah, ini kakak bisa bisa selesai lebih cepat ya. Oke, jadi kita ke soal berikutnya lagi, 4 sampai 6. Jadi sama kayak tadi, kakak kasih waktu kurang lebih 5 menit sampai 6.28 untuk kalian menjawab. Kalau misalnya mau ada yang kepikiran, misalnya kalian tahu nih soal nomor 4 karena alasannya begini, nah kalian mau menjelaskan boleh banget. Oke? Tapi kalau misalnya enggak, kayak tadi juga enggak apa. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, kakak kasih waktu ya 5 menit. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja ke kakak. Oke? Oke, kakak tunggu sampai 28 ya.
Oke, ada dapat satu jawaban dari Arga. Oke, jawab 5 dan 6. Kalau misalnya, oke, jadi masih ada waktu kurang lebih 3 menit ya. Kalau misalnya Arga mau jawab nomor 4, juga boleh. Oh iya, kalau misalnya ada permasalahan dan soalnya nggak kelihatan, ini kita sekarang sedang nomor 4 sampai dan 6 ya. 4, 5, dan 6, jadi 4 sampai 6. Kalau misalnya ada soalnya yang kalian nggak kelihatan, itu kasih tahu ke kakak ya. Jadi biar kakak bisa kirim lagi di kolom chat atau share ulang, oke? Oke, kakak lihat di sini semuanya sudah menjawab ya. Oke, kalau semuanya sudah menjawab nggak apa-apa, kita langsung bahas saja untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini kakak lihat nomor 4 ya. Oke, kakak lihat dulu jawabannya D semua. Oke, berarti kalian sepakat ya kalau yang salah. Oke, sebelumnya, oke, tadi Jennifer masalah. Oke, mungkin di sini apakah Indah bersedia untuk membaca soal nomor 4? Sorry, ini ketutup. Oke, untuk Indah, apakah bisa nomor 4? Bisa, Kak. Oke. Estuaries are highly sensitive and ecologically important habitats, providing breeding and feeding grounds for much life forms. Oke, thank you, Indah. Oke, karena kakak make sure ya takut nanti ada yang masalah mikrofonnya. Kalau ada yang masalah, boleh kasih tahu ke kakak aja. Oke, jadi di sini nomor 4, sorry tadi kita sepakat ya jawabannya deh. Oke, oke kita cek sekarang dia itu for much life forms. Oke, jadi sebetulnya benar tuh many ya di sininya. Kenapa? Karena life forms itu merupakan countable plural. Jadi life forms itu udah apa aja kan pasti bakal maksudnya kehitung ya. Bukan seperti kita ngomongin pasir gitu, butiran pasir gitu, how much sand gitu loh misalnya gitu. Itu benar. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa benar-benar ngitung. Sebetulnya butiran pasir itu berapa banyak sih gitu. Nah itu kan itu for we use much for uncountable nouns, but for countable nouns we use many. Jadi life forms di sini itu merupakan countable nouns, ya. Jadi bisa dihitung. Jadi ada berapa banyak aja kehitung. Walaupun banyak masih mungkin untuk dihitung ya. Kalau uncountable tuh ya nggak mungkin. So we use many here. Oke, jadi yang lainnya benar di sini. Estuaries are highly sensitive. Sensitive itu diterangkan oleh satu adverb di sini ya. Jadi highly acts as an adverb to describe the word sensitive here. And ecologically important habitats. Jadi important di sini, habitats. Habitats is a noun, jadi habitat ya. And important here is an adjective because adjective is used to describe a noun. Okay, describe a noun. Jadi highly sensitive. Sensitive itu merupakan
kata sifat ya, adjective ya. Jadi adverb itu bisa digunakan juga untuk mendeskripsikan adjective sama adverb dan verb. Okay, and providing, breeding, and feeding grounds. So providing here is a participle that explains the habitat. Jadi habitat itu apa? Is to provide, breeding, and feeding grounds. Okay, so everything here is correct. So I'm gonna mark here. Highly is an adverb to describe an adjective here. Sensitive, highly is an adverb. So this one here is correct. Important habitats is an adjective that is used to describe the noun habitat. So habitat is a noun. And providing here is also correct because you're talking about we're trying to describe the habitats. So providing is also correct. And the mistake here is option D, because when we are referring to uncountable nouns, referring to countable nouns, we use many instead of much. So D is the wrong option. Okay, jadi benar semua ya, jawabannya adalah D. Okay, next one here, we will have when the temperature drops below 68 degrees Fahrenheit, the body conserves warmth by restricting blood flowing to the skin. Oke, jadi ini kakak baca aja ya, nanti berikutnya akan kakak tunjuk lagi. Okay, when the temperature drops below 68 degrees Fahrenheit, the body conserves warmth, restricting blood flowing to the skin. Oke, jadi di sini jawabannya apa ya? Kakak cek di sini. Oke, C. Oke, jadi semuanya sepakat jawabannya C. Oke. So here conserves warmth. Jadi kenapa salah di sini? Oke, jadi warm itu sebetulnya adjective ya. Oke, so here when is the conjunction. Jadi penggunaan yang benar ya. Kalau di bahasa Indonesia kan saat ya. Saat misalnya suhu turun di bawah 68 derajat Fahrenheit. Jadi itu penggunanya saat. Jadi kan kita taruh di depannya. And in English we use when referring to the direct translation of saat Indonesia. Jadi when, saat. So this is the correct use of conjunction. The conjunction when. So I'm going to check that. Below, here benar ya, ini preposition yang menjelaskan kalau suhunya di bawah ini. Jadi, this is a correct use of preposition. Jadi, ingat ya, kalau preposition ada misalnya below, ada under juga, ada gitu ya. Dan sebagainya ya. Yang mendeskripsikan satu letak juga ya, misalnya to the right, to the left, dan sebagainya. Atau misalnya close to, atau far off, gitu apa itu merupakan preposition. Jadi, di sini adalah below. This is the preposition that we're using to describe the 88 degrees Fahrenheit. We're trying to describe the temperature, so we use below here. So this is correct. Nah, ini kenapa salah? Nah, karena di sini Oke, jadi sini klausa utamanya ya. When the body conserves warmth by restricting blood flowing to the skin. Oke, so ini merupakan klausa utamanya yang ini ya, yang kedua setelah koma ini. Jadi ini merupakan pelengkapnya depan. So the first clause is when the temperature drops below 68 degrees Fahrenheit. That is the dependent clause. And then the next one here, the body considers warm by restricting blood flowing to the skin, is the independent clause. Jadi itu klausa utamanya. Karena kenapa? Tahu klausa utama dari mana? Karena dia bisa berdiri sendiri. Ya misalnya kalau kalian nyebut aja misalnya gitu, the body considers warm by restricting blood flowing to the skin. Kalian itu langsung ngerti itu. Oh ternyata tubuh itu menyimpan panas itu dengan restriksi ya. Sama ya, menghambat gitu ya. Darah mengalir ke kulit. Nah, jadi jelas gitu. Nah, kalau misalnya cuman when the temperature drops below 68 degrees Fahrenheit, saat tubuh ya misalnya turun di bawah 68 derajat Fahrenheit, nanti kan kamu tanya, lah setelah itu apa yang terjadi gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan apa yang terjadi selanjutnya, you want to know what's next. Jadi itu merupakan dependent clause. Why it's called dependent clause? Because you need the independent clause to make the whole sentence complete. Jadi dia harus ada independennya. Nah, gitu jadinya ya. Jadi kita tahu kalau di sini merupakan independen. Jadi kita bisa fokus ke yang kedua aja sekarang. The body conserves warmth. Kenapa di sini salah? Because, the object from the first clause needs a noun phrase. It needs a noun phrase. Jadi dia nggak ada noun phrase-nya kalau kita pakai warm. Because why? Because warm is an adjective. Dan di sini kita butuh noun ya sebagai objeknya. Karena kenapa? The body is a subject here. And this is the verb or the predicate, you can call it conserve. Dia itu kata kerjanya, tubuh yang melakukan suatu kerja, yaitu menyimpan. So the body is the subject, in the sentence, because it is doing something. And conserves here is a verb.
Okay, and warm here we need an object here. Jadi kita butuh objek di sini. Ini kakak tulis, we need an object here. But adjective cannot be an object. Jadi objek itu dia harus bukan noun ya. It has to be a noun phrase or something a noun or a pronoun. Jadi ada nounnya. Nah, because this is not a noun but rather it is an adjective. Jadi warm in adjective, we need to use the noun form of warm. Oke, jadi ini kakak tulis. Jadi yang benar itu mestinya kalian tulis warm di sini. Nah, jadi ini baru benar ya. This is the noun form of warm. Jadi the warm is an adjective and warm right here is a noun. So I'm going to write it right here. So this is a noun. Okay, I'm going to write N right here. This is a noun. While this is, okay, I'm going to write this. This is an adjective. An adjective cannot stand alone when we don't have any noun to describe it. So yeah. By restricting blood flowing to the skin. So restricting here itu memang ini ya. Dia menggunakan jiran. Why? Karena di sini ada by di sini. Oke. Jadi setelah by ini memang harus menggunakan jiran. Jadi by restricting, by allowing, oke, by dropping. Jadi ingat ya di sini by itu dia sama dengan di sini. Verb. And then here plus ing. So this is a gerund form. Jadi kan memang ada ya kalau misalnya to dia menggunakan base form of the verb, that is to, for juga biasanya. Dia harus ada, dia menggunakan gerund, misalnya for thanking, for laughing, for greeting. Oke, jadi dia harus menggunakan gerund. Jadi ini merupakan gerundnya. So verb plus ing is a gerund, and then a base form would be infinitive. Okay, so to infinitive. Okay, so that's all. I think here I'm going to cross this out. Jadi C di sini yang salah ya. Karena kita mesti menggunakan, kita ganti formnya. Okay, next one. Di sini kita nomor 6. Setelah itu kita pas langsung 4 nomor. Oke. Oke, untuk nomor 6 apakah di sini oke, mungkin Arga ya. Arga bersedia baca nomor 6? Oke. Nomor 6 ya. The Federal Theatre Project, the first federally financed theater project in the United States, was established to benefit theater personnel while the depression of the 1930. Oke, thank you Arga. Oke, thank you Remaja. Oke, jadi nomor 6 di sini ini kakak cek dulu jawaban kalian. Di sini terjawab D, D. Oke, tetap jawab D. Hanya satu menjawab C. Oke, tapi selebihnya menjawab D. Kita cek ya sama-sama. Jadi nomor 6 itu jawabannya apa? Oke, kalau D itu while to benefit theater personnel while depression. Oke. Oke, jadi begini ya. Untuk nomor 6 itu jawabannya D. Sebetulnya yang benar. Why? Karena di sini itu kita menggunakan subordinate conjunction, the subordinate conjunction while here. It's not a proper conjunction to use here. It's more proper to use during instead of while. Karena kenapa? Karena kalau kita menggunakan while itu dia artinya harus diikuti klausa sementara apa gitu misalnya gitu. Karena while itu sementara gitu ya. Jadi pesannya while. Jadi ini kita kalau misalnya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, kita mau bilang ini ya, the Federal Theatre Project itu ya, Federal Theatre Project itu first federally financed theatre project in the United States. Jadi dia itu yang pertama di finance ya, mungkin dibiayai theatre project di Amerika. Jadi was established the benefit di Oke, kadang-kadang aku juga lupa pengen kata Indonesia. Established didirikan, oke, agar jadi to benefit itu lebih ke apa gitu ya, keuntungannya the personnel during the depression of the 1930s. Jadi kita mau bilang while tuh maksudnya sebetulnya kalau while itu kan artinya lebih ke sementara ya, sementara ya, atau selagi gitu, sedangkan walaupun, jadi dia harus diikuti dengan klausa lain. Kalau kita menggunakan kata sementara ya, misalnya kita bilang misalnya ini bagus sih
Sementara yang ini jauh lebih bagus gitu. Jadi kita ada perbandingannya gitu. Tapi kalau kita mau merujuk ke suatu time, ya maksudnya in the sentence here, they're trying to say that the Federal Theater Project was established during the depression of the 1930s. Jadi maksudnya the rank itu pada periode waktu tersebut ya. The rank itu maksudnya selama atau pada waktu tersebut, pada waktu the depression of the 1930s. Jadi dia mau menunjukkan satu keterangan waktu. Jadi yang benar itu di sini kita mesti menggunakan the rank ya. Di sini. The rank. Kakak tulis di sini. Okay, so option D here is the mistake because we should use the conjunction during instead of while. Okay. Jadi ini lebih ke penggunaan conjunction. Jadi while terus diikuti klausa lain. Okay. Dan di sini tuh hanya noun phrase. Depression of the 1930s is not a clause, but this is just a noun phrase. Oke, dia hanya noun phrase aja. Jadi dia kurang tepat. Dia harus klausa dihubungin while satu sementara inisialnya dan kita hubungin lagi dengan klausa lainnya. Jadi gitu ya. Kenapa bisa salah? Okay, as for the other ones that let us check together. Here, I'm going to cut here. So finance here is a participle that explain the theater project right here. The Federal Theater Project. So this one is correct. Oke, ini benar ya. Oke, ini mestinya pakai yang hijau. Ini kakak timpa aja. Okay, in the United States was established. Jadi was established ini it is a passive voice. Jadi passive ya. Kalau passive itu gini. Karena kita menceritakan kejadian yang di lampau. To benefit. Jadi to benefit itu lebih ke tujuannya. To itu kan untuk apa? Untuk keuntungan apa gitu misalnya. To benefit. Untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, jadi to benefit itu dia merujuk ke satu tujuan. Dan to benefit ini benar ya. Karena to diikutin oleh verb form yang basic. Oke, jadi di sini itu to plus base verb. Jadi ini kakak tulis saja base verb ya. Base verb. Oke, jadi di sini udah benar. Kecuali misalnya to benefiting, if option C is to benefiting, then it's not proper one because karena to dia harus diikutin dengan base verb. Dia kalau misalnya kenapa kak bisa begitu ya, nggak tuh banyak begitu ya, kayak misalnya by itu dia harus diikutin jiran. Sama seperti for, misalnya kayak for thank you for complimenting me gitu kan, thank you for giving me this. Nah kita pasti pakai ing kan belakangnya itu jiran karena kalau ada for itu ya misalnya pasti diikuti oleh jiran. Jadi gitu ya. Oke, kakak rasa itu. Oke, di sini last ya, tinggal 18 menit. Kakak harap kita waktunya cukup. Oke, 17 deh. Ini kakak agak ini dikit ya, semoga kelihatan. Takutnya malah ketutupan ini. Ini jadinya malah ke potong ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nomor 10 nggak selesai, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini aja dulu. Luarnya. Oke, bisa. Ini kakak agak kecilin ya soalnya. Kalau misalnya nggak kelihatan bilang ke kakak ya. Oke, jadi ini di waktu yang terakhir ini, kakak mungkin kasih lebih waktu ya, 6 menit. Kalau misalnya kurang nggak apa-apa kasih tahu ke kakak aja untuk mengerjakan nomor 7 sampai 10. Jadi biar kita pas selesai hari ini, oke? Jadi sama jawabannya tinggal kalian ketik aja di kolom chat. Oke. Oke, yang baru rejoin lagi, kita sekarang lagi mengerjakan soal nomor 7 sampai 10 ya. Kakak kasih waktu 6 menit. Nanti 6.50 kakak semuanya sudah selesai. Kalau misalnya ada yang oke, usahakan kerjakan yang nomor yang di atas dulu ya. Kalau yang di akhir nanti akan kakak cek ulang nanti. Oke, gitu ya. Oke, good luck all. Kakak tunggu sampai 5.50 ya. Setelah ini kita akan bahas lagi. Jadi sama Kapan, Kak? sampai lewat 50 ya, 6.50, 6 menit, Grace. Oke, Kak. Oke, sip. Jadi sama kayak tadi ya. Misalnya kalau kalian bingung jelasinnya nggak apa-apa. Cuman feeling aja. I have a feeling that option C sounds off. But I'm not sure why. Jadi nggak apa-apa. Ditulis aja gitu. Oke, nanti kita punya tuh 10 menit ya. Bahas 4 soal. Nggak apa-apa. Kakak usaha di speed run dikit. Biar kita tepat waktu jam 7.
Oke, kakak sudah dapat jawaban dari Catherine, Arga, dan Tristan ya. Kakak recap dulu. Oke, berarti nggak apa-apa, masih ada waktu kok, masih ada 4 menit. Tapi kalau lebih cepat nanti kita lebih cepat juga bahasnya. Oke, kakak masih tunggu jawaban dari Grace, Indah, dan Jennifer sekarang. Oke, ini kakak lihat dulu ya sejauh ini yang menjawab 7 itu A ya jawaban 7. Oke, kakak tunggu dari Grace dan Indah. Oke, masih ada 2 menit. Only based on for great novel, the Grips John Steinbeck also published essays, plays, stories, memoirs, and newspaper articles. Oke, jadi banyak A di sini. Hmm. Oke, ternyata Indah udah ada ya. Berarti kakak sorry kakak yang gak di skip. Oke. Berarti di sini semuanya apakah sudah menjawab? Kakak cek lagi ya di sini. Kakak sudah menerima jawaban Catherine, Arga, Tristan, Indah, dan Jennifer. Oke, berarti tinggal dari Grace ya berarti ya. Oke, sorry tadi kakak keskip rupanya. Barengan nyampe nya di kakak. Oke, 1 menit lagi ya. Setelah ini kita bahas. Kalau misalnya sudah terkirim, lalu kakak misalnya keskip, konfirmasi ke kakak lagi ya. Takut kakak keskip kayak tadi lagi. Oke, em, apakah Grace sih mau menjawab di sini? Kalau sudah ketemu. Oke, wah ada penjelasannya ya. Oke, sudah dijawab semua. Ini kakak catat lagi ya. Oke, kalau misalnya nih kita kelewatan, kakak izin dulu ya, mungkin kita ada kemungkinan kelewatan 2 atau 3 menit, tapi kakak janji nggak lama-lama banget. Oke, oke, so the first one, mungkin kakak baca aja biar lebih cepat, nanti di akhir baru kakak, kalau ada waktu kakak baru tunjuk lagi ya. Although best known for great novel The Grapes of Wrath, John Steinbeck also published essays, plays, stories, memoirs, and newspaper articles. Oke, jadi di sini, so we're talking about grape of sprout. Okay, so most of all of you agree that the incorrect or the correct option here is A for grape. Okay, all of you are actually correct because why? Because when we use the word for here, so when we are using for, sorry, kind of the novel for great novel here. Okay, I'm sorry. Okay, so the great here. Okay, between
Oke, ini sorry, ini kakak gimana ya? Kok enggak? Oke, so here between great and novel, ini kakak mau tulis di sini. Okay, between great and novel, here we need a determiner. So determiner here you can use although best known for his great novel, because you're talking about John Steinbeck, we can use the pronoun his to referring that the great novel is actually his, or we can use the great novel. So we need a determiner. Jadi determiner itu nggak harus pronoun ya, bisa juga the. So there is also considered a determiner. So we need a determiner here. Determiner needed. I'm just going to type it in right here. Determiner needed. Okay, jadi we need a determiner here. Okay, so that's why we are lacking a determiner here in option A. So that's therefore it's just incorrect. So we're going to cross this out. John Steinbeck also published essays. So also here, accent adverb. Okay, karena kenapa? Karena publish is a verb. And also here is an adverb that describes or modify, or you can say add an additional information to the word publish, the verb publish here. Jadi dia merupakan adverb di sini. So be is an adverb, so we can correct that. So this is an adverb. I'm going to type this in, this adverb. Okay. And play soccer. Nah, plays ini di sini bisa dua ya, bisa jadi sebagai kata kerja. Misalnya he plays soccer misalnya gitu, atau misalnya she plays what gitu misalnya ya. He plays basketball. Jadi dia plays itu bisa juga untuk merujuk ke verb untuk yang misalnya she, he, it ya. Tapi di sini play itu juga sebetulnya ada beberapa kata ya. There are some certain words that can be used, that can act as a both verb, they can act as both verb and noun. Jadi kebetulan play di sini itu juga bisa jadi noun. Jadi dia antara noun dan verb itu sama bentuknya. When you're referring to plural, jadi bisa lebih ke sandiwara ya, atau suatu permainan itu play. Dan dia itu merupakan noun juga, bisa noun bisa artinya bermain, kalau misalnya verbnya dia bermain, kalau misalnya dia itu jadi permainan atau sandiwara, jadi plays, jadi bisa lebih ke sandiwara. And because we're talking to multiple plays, berapa sandiwara, so we are using the plural form of it. Jadi essay, play, stories, memoirs, and articles. Jadi ini semuanya sudah setara, oke? Ini sudah setara, sudah paralel semuanya, maka di sini benar, jadi di sini plural. And newspaper articles, jadi merupakan noun phrase, articles is a noun, and the newspaper is just a noun phrase. Newspaper is another noun that complements the word articles here, so this is also correct. Jadi this is a noun phrase, okay? Jadi D is a noun phrase. So therefore it's correct. Okay, next one here. The political economy life of the state of Rhode Island was dominated by the owners of textile mills well into the 20th century. Oke, jadi di sini itu jawabannya adalah D ya. 8 itu D. Semuanya menjawab D. Kakak lagi cek apakah ada yang jawabannya lain. Oke, di sini kakak mungkin menggunakan perjalanan Inggris, menggunakan kata sandang pasti the sebelum kata benda tunggal lagi masuk. Oke, jadi D itu di sini ya, 20th century ya. Nah, jadi di sini itu 20 ya, dia nggak pas. Jadi mestinya bukan 20th century, but we're supposed to say 20th century. Ini kakak tulis ya, di sini. Oke, ini jadi kakak izin baca semua ya, karena kita waktunya terbatas, biar kita cepat selesai juga. Jadi kakak bacain aja langsung. 20. Untuk yang belum kebagian baca, mungkin di pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan selanjutnya nanti. Oke, jadi 20th century. Karena kenapa? Karena untuk menyebut abad ya, kita menggunakan ordinal number. Bukan 20th century ya, tapi 20th century. Jadi ingat ya, kalau mau menyebutkan suatu abad ya, 20th century, jangan 20th century, ini salah. Yang benar itu ini. So this is 20 is wrong here, and we're supposed to use 20th century. We're using ordinal number. Jadi ini bentuk ordinalnya. So ini kakak tulis ya, ordinal number. Jadi merujuk kayak misalnya first, second gitu, bisa 20, fourth, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya itu ordinal number. Nah, the political and economic lives, economic is a use of adjective. Jadi adjective di sini, economic itu sama ya dengan political. Dia sama-sama adjective yang mendeskripsikan noun, which is life. The life of the Rhode Island. Oke, jadi di sini merupakan adjective. Ini kakak singkat aja, ADJ. Jadi pilihan A atau it's economic is an adjective,
describe the word life here. Receive the was dominated. Was dominated itu passive voice. Jadi menjelaskan hal yang lampau, yang telah didominasi. Jadi kehidupan politik dan ekonomi di Pulau Rode itu ya, dia itu telah didominasi, belum didominasi. Jadi it was dominated. We are using a passive voice. Didominasi. Okay, so this is correct. Correct use of passive voice. Jadi kalau misalnya telah didominasi itu passive kan. Kalau di bahasa Indonesia itu menggunakan pasif. Kalau menggunakan di, jadi sama in English ya was dominated, bisa was apa lagi, bisa was eaten dan sebagainya. Jadi this is a passive voice. Ya elah, ini kakak malah ilangin. Oke, ini kakak tulis passive voice. Oke, by the owners of textile mills well. Jadi well into the 20th century. Jadi ini merupakan suatu idiom ya. No problem with this one. So we're just going to correct this one. Karena kita sudah ketemu juga jawabannya salah itu D. Berarti yang lainnya sudah benar. Oke, jadi lichens grow in a variety of places ranging from dry area to moist rainforest, to freshwater lakes, and even to bodies of salt water. Jadi lichens ini merupakan keluarga lumut ya. Kalau misalnya kan. Dan ini kakak pinjam jawaban dari Grace ya. Katanya jawabannya adalah C. Menggunakan bentuk jamak. Sehingga harus akan jadi bentuk jamak areas. Oke, jadi nggak paralel maksudnya ya. Oke, ini kakak cek yang lainnya apakah sepakat. Kalau yang salah adalah C, kakak lihat semuanya sepakat ya. Jawaban nomor 9 itu C. Oke, benar ya. Kenapa? Karena seperti kata Grace tadi, dia tidak paralel. Kenapa? Because we're talking about a noun. We're talking about nouns here. We're listing nouns, places, areas, and forests. And this is supposed to be we're talking all nouns should be in their plural form, oke? Okay? Karena area di sini bukan plural form, so this is incorrect. Jadi yang benarnya itu apa jadinya? Yang benarnya itu mestinya, oke, ini kakak tulis yang koreksiannya ya. Yang benar itu areas here. Oke, jadi ini yang benar. Areas, bukan area aja. Oke, lichens grow. Oke, verbnya benar karena lichens di sini tuh plural, jadi kita menggunakan grow bukan grows, so this is correct. The correct use of verb form. In variety of places, ini places ya, places. Ya, habis itu ini forest juga. Habis itu lakes and bodies of salt water. Oke, jadi gitu ya. Jadi ini nggak dibahas, tapi bodies of salt water, ini dia menjelaskan salt water itu bukan kata keterangannya ya, tapi yang utama itu bodies. Jadi dia benar ya, plural semua ini, kecuali area. Kenapa? Jadi di sini dia menggunakan singular form, makanya benar areas. Jadi makanya dia kurang tepat. Oke, jadi gitu ya. Ranging itu participle benar. Ini participle ya. Secara grammar benar. Participle. Oke. Jadi harus diperhatikan semua ya. Di sini ternyata kok plural semua nounnya. Kenapa tiba-tiba nongol yang singular di sini? Area mesti area. Jadi di sini kurang tepat. Oke, jadi itu di sini merupakan paralel dari from ya, dari mana dia? From ini. Nah, ini dia from to and to. Jadi from to. Nah, itu paralel. Oke, jadi gitu ya. Oke, kita sudah pas jam 7, tapi satu lagi ya. Kakak janji 2 atau 3 menit lagi kita bahas nomor 10. Oke. Nah, nomor 10 jawabannya di sini sepakat D, dan di sini kakak pinjam penjelasan Grace. Setelah by diikuti kata kerja bentuk ing ya, striking, stabbing, scraping. Bentuk passive is blown tidak sesuai harus diganti menjadi blowing. Oke, jadi semua sepakat D. Nomor 10 apa ya? Musical instruments are divided into various types depending on whether the vibration that produces their sound is made by striking, strumming, and scraping or is blown. Nah, benar ya. Di sini nggak nyambung ya di sini ya. Kenapa? Ini hampir sama dengan nomor 9 case-nya. Nah, kenapa di sini? Oke, kita lihat yang lainnya. Divided into itu merupakan satu ungkapan, itu merupakan satu phrase yang umum ya, divided into. So this is correct. Whether, jadi ini merupakan satu struktur ya, depending on whether the vibration, tergantung pada gitu ya. Jadi ini benar. Merupakan satu phrase juga hampir sama dengan A. Their sound itu possessive, adjective, produces their sound. Suara yang telah dibuat oleh mereka. Oke, jadi di sini striking. Oke, striking, strumming, scraping. Jadi di sini itu semuanya itu harus sejajar ya. Karena kita menggunakan dalam bentuk jiran. To strike, to strum, to scrap. Oke, and to blow. Nah, ini jadi benar ini bentuk jiran semua. So this is all in the jiran form. Ini kakak tulis ya, jiran. Oke.
Sini jiran semua. Ini kakak harus gedein tulisannya. Ini kakak gedein ya tulisannya. Jadi di sini tuh semua dalam bentuk jiran. Oke, kurang gede. Satu lagi. Nah, ini bentuk jiran semua. Oke, ini semua itu dalam bentuk jirannya. Nah, tiba-tiba nongol is blown. Oke. Jadi dia nggak sejajar ya, kayak kata Grace tadi. Karena di sini dia tidak sesuai, jadi harus diganti dengan apa? Is blown ini harus diganti dengan kata blowing. Jadi di sini kurang tepat nih kakak coret. Yang benar adalah blowing. Kita harus ubah is blown ini menjadi bentuk jirannya. Oke, di sini kita ganti. Jadi mestinya blowing. Oke, jadi karena bisa diganti ya bentuknya. Nggak harus is blown. Kita ganti jadi bentuk jiran. Jadi di sini baru dia tepat. Harus ganti jadi blowing. This is the gerund form of is blown, or you can say to blow. Jadi blowing. Jadi ya biar setara. Karena biasanya paling sering ya kalau untuk soal seperti ini tuh kesetaraan seperti ini nih bisa mainnya di kesetaraan dan di conjunction karena menggunakan conjunctionnya benar gitu ya. Oke, I guess that's all for today. Good job everyone. Semuanya sudah aktif dan tetap benar semua ya jawabannya benar semua. Oke, good job everyone. And I will see you all next week. I'm going to stop sharing material. Okay, thank you everyone. Goodbye and see you all next week. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Bye-bye. Bye Thank you, bye. Kak. Bye-bye. See you.